Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini kami akan membahas tentang tunanetra, tunadaksa, dan tunagrahita. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Eva Ardita Anindya Putri NIM 023, yang kedua Nabila Cintania Saputri NIM 031, yang ketiga Maulia Albar NIM 091, dan yang keempat Putri Dika Kusumaningsih NIM 017. Apa sih tunanetra itu? Mari simak video berikut ini. Tunanetra adalah individu yang terhambat penglihatannya karena ketajaman visual yang amat kurang. Ia tidak mampu melihat sama sekali sebagai akibat dari kerusakan yang terjadi pada indera penglihatan, baik secara anatomis maupun fisiologis. Ada dua jenis tunanetra. Yang pertama yaitu low vision atau kurang awas. Jenis tunanetra ini dikatakan sebagai penglihatan lemah. Seseorang dikatakan low vision bila masih sedikit melihat atau bisa membedakan gelap dan terang. Yang kedua yaitu blind atau buta. Seseorang dikatakan buta apabila sudah tidak memiliki penglihatan sehingga tidak dapat membedakan gelap dan terang. Ada 4 ciri-ciri tunanetra. Yang pertama, ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. Yang kedua, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Yang keempat, yaitu ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Klasifikasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu, yaitu tunanetra sebelum dan sejak lahir, yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Yang kedua yaitu tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, yaitu mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual tetapi belum kuat dan mudah terlupakan. Yang ketiga yaitu tunanetra pada tahap usia sekolah atau pada masa remaja, yaitu mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Yang kedua yaitu berdasarkan daya penglihatan, yaitu ada tunanetra ringan, yaitu mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan yang menggunakan fungsi penglihatannya. Yang kedua ada tunanetra setengah berat, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Ketiga ada tunanetra berat, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Selanjutnya yaitu berdasarkan kelainan pada mata. Yang pertama ada miopia, yaitu penglihatan jarak dekat, bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Yang kedua yaitu hipertropia, yaitu penglihatan jarak jauh, bayangan tidak terfokus dan jatuh tepat di retina. Yang ketiga yaitu astigmatisme, yaitu penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata atau pada permukaan lain pada bola mata sehingga bayangan benda baik pada jarak dekat maupun jarak tidak terfokus jatuh pada retina. Selanjutnya, anak tunadaksa sering disebut dengan istilah anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Anak tunadaksa dapat didefinisikan sebagai penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Terdapat 3 faktor penyebab tunadaksa, yaitu yang pertama ada faktor prenatal seperti faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang kedua, faktor neonatal, mengalami kendala saat melahirkan seperti kesulitan melahirkan, bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran, kelahiran prematur, dan lainnya. Yang ketiga yaitu postnatal, seperti penyakit seperti meningitis, radang otak, influenza, difteria, dan pertusis, atau mengalami benturan keras di bagian kepala dan terjatuh dari tempat yang tinggi. Sistem penggolongan atau klasifikasi. Penggolongan anak tunadaksa bermacam-macam. Menurut derajat kecacatannya, cerebral palsy diklasifikasikan menjadi yang pertama ringan, dengan ciri-ciri yaitu dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri. Yang kedua sedang, dengan ciri-ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus. Yang ketiga berat, dengan ciri-ciri yaitu membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Sedangkan menurut letak kelainan di otak dan fungsi geraknya, cerebral palsy dibedakan atas. Yang pertama yaitu spastik, dengan ciri seperti terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh ototnya. Yang kedua yaitu dyskinesia, yang meliputi atetosis atau penderita memperlihatkan gerak yang tidak terkontrol. Rigid
atau kekakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan. Tremor yaitu getaran kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, atau pada kepala. Yang ketiga yaitu atasia atau adanya gangguan keseimbangan, jalannya gontai, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi. Serta yang keempat yaitu jenis campuran atau seorang anak mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe-tipe di atas. Penggolongan anak tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka tersebut adalah sebagian berikut. Yang pertama yaitu poliomyelitis, merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan sifatnya menetap. Dilihat dari sel-sel motorik yang rusak, kelumpuhan anak polio dapat dibedakan menjadi tipe spina, tipe bulbair, tipe bulbispinalis, dan tipe encephalitis. Yang kedua yaitu muscle dystrophy, yaitu jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya progresif dan simetris. Penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan. Yang ketiga yaitu spina bifida, merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Anak dengan tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak-anak lain seusianya. Tak hanya itu, seorang anak tunagrahita juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan saat menjalani kegiatan sehari-hari secara normal. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang anak atau individu mengalami tunagrahita. Faktor genetik. Faktor genetik penyebab terjadinya tunagrahita adalah 1. Kerusakan atau kelainan biokimiawi. Yang kedua yaitu abnormalitas kromosomal. Anak tunagrahita yang lahir disebabkan oleh faktor ini pada umumnya adalah sindroma Down atau sindroma Mongol dengan IQ antara 20 sampai 60. Rata-rata mereka memiliki IQ 30 sampai 50. Prenatal. Faktor ini berupa infeksi virus rubella dan faktor rhesus yang menyerang ibu saat dalam kondisi hamil. Natal. Retardasi mental yang disebabkan oleh kejadian yang terjadi pada saat kelahiran adalah luka-luka pada saat kelahiran, sesak napas, dan lahir prematur. Postnatal. Penyakit-penyakit akibat infeksi misalnya meningitis, peradangan pada selaput otak, dan problema nutrisi yaitu kekurangan gizi misalnya kekurangan protein yang diderita bayi dan awal masa kanak-kanak dapat menyebabkan tunagrahita. Faktor sosiokultural. Sosiokultural atau sosial budaya lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan intelektual manusia. Ciri-ciri anak tunagrahita yang dapat dikenali ada 9. Yang pertama yaitu terlambat atau sulit berbicara. 2. Kemampuan duduk, merangkak atau berjalan yang lambat. 3. Sulit memahami peraturan. 4. Sulit mengingat sesuatu. 5. Terlambat dalam menguasai keterampilan sehari-hari, misalnya pergi ke toilet atau berpakaian sendiri. 6. Sulit memahami akibat dari sebuah tindakan. 7. Mengalami masalah perilaku, seperti tantrum yang meledak-ledak. 8. Sulit untuk berpikir logis. 9. Sulit memecahkan masalah. Klasifikasi anak tunagrahita. Tunagrahita ringan mampu didik. Tingkat kecerdasannya IQ mereka berkisar 50 sampai 70. Mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik. Penyesuaian sosial dan kemampuan bekerja. Mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas. Dapat mandiri dalam bermasyarakat. Mampu melakukan pekerjaan semi terampil dan pekerjaan sederhana. B. Tunagrahita sedang, mampu latih. Tingkat kecerdasan IQ berkisar 30 sampai 50. Dapat belajar keterampilan sekolah untuk tujuan fungsional. Mampu melakukan keterampilan mengurus dirinya sendiri, self-help. Mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat. Mampu mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu pengawasan. C. Tunagrahita berat dan sangat berat, mampu rawat. Tingkat kecerdasan IQ mereka kurang dari 30. Hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri. Ada yang masih mampu dilatih mengurus diri sendiri, berkomunikasi secara sederhana, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terbatas. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.